Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita berjumpa kembali pada hari ke-17 Ramadan 1441 ini. Insyaallah kita akan membahas satu ayat dari juz 17, yaitu surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap yang hidup, za'iqatul maut, pasti akan mati. Walinabluwakum, dan untuk menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan, wa ilaina, dan kepada kami, turja'un, kalian akan dikembalikan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan menemui kematian. Dan Allah telah mengujinya dengan berbagai keburukan dan kebaikan. Dan Allah juga menegaskan bahwa hanya kepadanya lah semua akan dikembalikan. Kematian. Masalah kematian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa pada akhir zaman nanti akan banyak orang yang hubud dunia atau senang kepada dunia tetapi takut kematian. Jamaah rahimakumullah, firman Allah mengatakan bahwa kematian ini pasti akan datang. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dihentikan, dan tidak bisa didahulukan atau ditangguhkan. Namun kita jujur saja, kebanyakan orang atau manusia pada saat ini mendengar kematian takut. Contoh, ada kabar bahwa dukhon atau kiamah yang ujungnya kematian akan datang pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1441 yang baru lalu. Bagaimana sikap manusia mendengar hal tersebut, mendengar kabar tersebut? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya resah, semuanya takut. Nah, pertanyaannya, kenapa takut? Boleh kita buktikan. Tanya di majelis-majelis taklim, tanya di pengajian-pengajian, kenapa takut mati? Jawabannya pasti karena belum punya bekal. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan trik-trik
Bagaimana caranya agar kita tidak takut menghadapi kematian? Ini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Bekerjalah atau carilah duniamu seakan-akan kamu akan hidup abadi atau akan hidup kekal, dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya, kita bekerja di dunia ini jangan lupa untuk bekal di akhirat. Maka dari itu, hati-hati dengan pekerjaan kita selama di dunia ini. Semua harus diniati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah mahdhoh maupun ibadah ghair mahdhoh, agar semuanya menjadi bekal yang baik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mati. Jamaah rahimakumullah, pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata bnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah." Jika seseorang mati, in qata'a amaluhu, maka putuslah semua pekerjaannya, semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Apa itu? 1, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. 2, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladin sholihin, yang ketiga, anak yang soleh, yad'ulahu, yang senantiasa mendoakannya. Hadirin rahimakumullah, ini diantara bekal yang bisa membantu kita pada saat dijemput oleh kematian, pada saat ada di alam kubur, dan pada saat ada di alam hisab dan lain sebagainya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, mengenai sedekah jariyah ini udah jelas. Malah ada yang bertanya, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah kami bisa menunaikan sedekah jariyah ya Rasul? Harta pun kami tak punya. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasbih subhanallah itu sedekah, tahmid alhamdulillah itu juga sedekah, takbir Allahu Akbar itu juga sedekah, tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Kesimpulannya, apabila sedekah jariyah tidak bisa ditunaikan, tidak bisa dikeluarkan dengan harta, bisa dengan zikir yang 4 tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari ayat ini yaitu mati itu pasti bagi makhluk yang bernyawa. Maka dari itu, berbekalan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh yang tentu akan bisa membantu kita pada saat kematian menjemput kita,
pada saat kita di alam kubur dan pada saat kita ada di alam akhirat kelak. Mari kita berdoa bersama-sama untuk diringankan pada saat syakaratul maut, untuk diselamatkan pada saat kita berada di kubur dan selanjutnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.